أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. Hadratil muhtaramin, segenap pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus ketua kita yaitu Bapak Irfan beserta jajaran pengurusnya, juga kepada para sesepuh daripada jamaah Masjid Al-Mujahidin yang senantiasa kita doakan seraya kita muliakan. Mudah-mudahan segenap pengurus DKM dan para sesepuh, para hujjaj, para asatidz senantiasa dipanjangkan umurnya dalam berjuang membela agama Allah, diberkahi hidupnya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan setiap langkah dan perjuangannya, serta dibahagiakan hidupnya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada jamaah dan juga warga Masjid Jami Mujahidin yang mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan kepada kita sehat walafiat, panjang umur, berkah, juga diberikan keselamatan, kebahagiaan hidupnya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa terlimpah tercurah pada kita semua, hingga detik ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa pandai mensyukuri, pandai mengembalikan nikmat dari Allah, sehingga Allah akan terus tambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan aneka macam nikmat kepada kita semua, baik nikmat sehat walafiat atau nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat menunaikan kewajiban kita, baik itu salat maghrib berjamaah atau salat 5 waktu, ataupun melaksanakan perintah Allah berupa thalabul ilmi. Bagi yang sudah mengerti, insya Allah akan makin menguatkan dan menyempurnakan keimanan dan Islaman kita. Dan bagi yang belum paham, insya Allah ini akan menjadi syarat sahnya diterimanya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah dengan duduknya kita di majlis ilmu ini akan mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmat Allah kasih sayangnya Allah tidak akan biarkan kita semua hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan derita. Tetapi walaupun keadaan yang menurut zahir kurang baik, insya Allah akan menjadi kebaikan buat kita semua. Apalagi keadaan baik, maka ini akan makin menguatkan dan menyempurnakan keimanan dan keislaman kita, serta kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, yang terpenting dari majlis ini adalah duduknya kita di majlis ilmu ini. Ini akan mendatangkan rahmat Allah kepada kita semua, terutama di tengah kondisi yang makin sulit, makin mengkhawatirkan, memprihatinkan. Maka perlu kita ketuk rahmat Allah, sehingga dalam kondisi seperti ini Allah akan tetapkan kita sebagai orang-orang yang sukses dalam menempuh kehidupan baik dunia maupun akhirat. Yang kedua, dengan duduknya di majlis ilmu ini, insya Allah kita akan didoakan oleh seluruh para malaikat, bahkan semua makhluk yang ada di dunia ini, bahkan semua ikan-ikan yang ada di laut, bahkan semua makhluk yang tidak kita ketahui dimanapun atau bagaimanapun bentuk makhluk itu, semuanya akan mendoakan kita, akan mohonkan kepada Allah SWT agar itu diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Terus yang ketiga,
insya Allah dengan majlis ini, sepulangnya seusainya kita dari majlis ini, kita akan menjadi orang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bersyukur pada Allah, dan yang kedua kita berterima kasih kepada khususnya segenap pengurus Masjid DKM Masjid Al-Mujahidin ini yang telah menginisiasi membuat channel YouTube. Mudah-mudahan dengan channel YouTube ini akan makin meningkatkan kualitas iman Islam kita, akan menjadi sarana dakwah kita semua, sehingga bisa dimanfaatkan oleh umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ini merupakan bagian satu dakwah kita di dalam menyampaikan risalah-risalah Allah pada umat manusia, dan insya Allah kita akan mendapatkan dua kenikmatan, kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, mari kita dukung semangat dan inisiatif daripada DKM ini, sehingga ini akan menjadi syiar Islam dan akan mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai, kita bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan mudah-mudahan dengan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah mudahkan segala urusan kita, bahagiakan hidup kita dari dunia hingga akhirat. Dan yang kedua, niatkan mudah-mudahan orang-orang sakit di antara kita atau yang sedang menghadapi masalah-masalah hidup, Allah senantiasa angkat penyakitnya dan Allah berikan jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, ibu, saudaraku seiman dan seagama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan lalu pengurus datang ke tempat saya di Kota Bambu, dan beliau menyampaikan rencana kita ini akan mengupload pengaji ini ke dalam YouTube. Oleh karenanya, sekaligus materi yang sampaikan pada sore hari ini adalah kitab yang paling dasar di dalam melakukan ibadah kepada Allah, khususnya salat, karena salat ini merupakan satu perintah yang paling wajib dan paling pelik untuk difahami, dihayati dan diamalkan, sehingga dampak salat yang benar ini akan menarik amal-amal yang lain jadi baik, jadi benar, jadi sempurna. Dan sebaliknya, manakala salat itu rusak, tidak memenuhi syarat dan rukun, maka juga akan membawa dampak negatif, yaitu rusaknya amal-amal baik kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Karena salat ini merupakan satu perintah yang min akbaril wajibat, yang paling wajib di antara yang wajib, bahkan satu amal yang dipesan oleh Nabi ketika Nabi sakaratul maut. Nabi pesan pada umatnya, pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ketika sakaratul maut, as-salah, 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 an-nisa, an-nisa, an-nisa. Artinya, umatku, jagalah, perhatikanlah, dan tingkatkanlah terus salatmu dan juga ibadah-ibadahmu. Dan juga an-nisa, 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 wahai suami-suami muslim, perhatikanlah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan anak-anak laki-lakimu, agar mereka tetap senantiasa memahami dan berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian kumpul dan bahagia bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itulah pesan Nabi kepada umatnya. Dua perkara yang paling penting dan besar, itu salat dan juga urusan perempuan. Oleh karenanya, tak bosan-bosannya kita terus mengulang-ulang
Mudah-mudahan yang udah paham makin paham, dan yang belum paham jadi paham. Dan sebenarnya kalau kita berbicara sholat, ini memang perlu waktu yang lama dan juga kesungguhan yang maksimal. Ya, jadi sholat itu bukan hanya kita ini asal cebok, asal basuhi anggota wudhu kita, asal ikut-ikutan sholat, bukan. Tetapi syarat yang paling utama adalah kita memahami, kemudian memenuhi petunjuk-petunjuk sholat, sehingga sholat kita ini baik, benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, adapun kitab yang kita baca pada kesempatan ini adalah kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah yang artinya perahu menuju kesuksesan, menuju keselamatan hidup dari dunia hingga akhirat. Safinah itu perahu, Najah adalah keselamatan. Akhirnya kitab ini prasarana untuk meraih kebahagiaan, keselamatan hidup dunia dan akhirat. Di mana kitab Safinatun Najah ini dikarang oleh namanya Syekh Sumer bin Salim. Dia seorang Hadrami, seorang keturunan Arab, seorang Arab yang sudah mukim di Indonesia. Kemudian beliau mengarang kitab Safinatun Najah yang sampai saat ini kitab ini masyhur, terkenal di dunia Islam, termasuk di pondok pesantren. Ini menjadi materi dasar bagi para santri-santri. Dan juga makam beliau, yakni Sumer bin Salim ini, para ulama mengatakan beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Alhamdulillah saya juga pernah berziarah ke sana, dan betul itu nama makamnya Syekh Sumer bin Salim Al-Hadrami. Ya, mudah-mudahan dengan karangan beliau yang saat ini akan kita baca ini, Allah akan merahmati beliau di alam kuburnya, akan mengalirkan pahala-pahala dari orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan daripada kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Wa ayyu'idhu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatim fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah kembalikan keberkahan daripada pengarang kitab ini kepada kita semua. Wa asrarihim, dan Allah kembalikan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh pengarang kitab ini. Wa ulumihim, dan Allah kembalikan ilmu-ilmu mereka yang sangat luas, yang sangat melaut. Wa nafahatin, dan Allah berikan pada kita keikhlasan dan kesabaran beliau di dalam mengarang dan juga mengamalkan, memperjuangkan ajaran agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan kita bisa memahami dan juga bisa mengikuti petunjuk-petunjuk pengarang kitab ini dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah salat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini rukun Islam. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalau ada yang baca daripada Arkanul Islam. Bab yang pertama adalah Arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islami khamsatun syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa sawmu ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. 2, mengerjakan salat. 3, mengeluarkan zakat. 4, puasa Ramadan. 5, haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Barakallahu fiik.
Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan sebuah hadis Nabi yang sangat bagus untuk kita semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila gharimihi yuaddihi ilaihi sallat alaihi tawabul ardi wa nunil bihari ay hitanuha wa gharsun illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin ithman. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya ila gharimihi, barang siapa yang berjalan menuju orang yang menghutanginya, orang yang memberikan jasa kepadanya, ia datangi hak-haknya, yuaddihi ilaihi, siapa yang menghutangi dan berjasa kepada kita semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para pewaris-pewarisnya hingga hari kiamat yang istiqomah dengan ajaran Islam, maka dialah orang-orang yang menghutangi kita semua. Barang siapa yang menghutangi jasa kepada kita semua, terus kita mendatangi, memenuhi hak-haknya dia untuk mendatangi daripada hak-haknya, yakni menghadiri, mengikuti seruan-seruannya, mengikuti petunjuk-petunjuknya, maka salat alaihi tawabul ardi, maka akan memintakan rahmat kepada orang tersebut yang mendatangi hak-haknya orang yang menghutangi, itu para ulama-ulama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh hewan-hewan yang ada di muka bumi akan memintakan rahmat kepada orang tersebut. Wa nunil bihari, bahkan ikan nun yang ada di laut pun akan memintakan rahmat kepada orang yang mendatangi atau memenuhi hak-haknya daripada para ulama-ulama ini. Aihitanuha wa gharsun, dan akan menjadi satu tanaman lahu bagi orang tersebut, bi kulli khatwatin, dengan setiap langkah, syajaratan, yaitu sebuah pohon, fil jannah, di dalam surga. Dan orang yang memenuhi panggilan dan juga mengikuti arahan para ulama tersebut dengan mengikuti dan mempelajari ilmu-ilmunya, maka setiap langkah yang ia ayunkan menuju majlis tersebut akan menjadi tanaman surga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghufrun lahu wa ghafaru lahu dzanbun, dan juga akan diampuni dosa-dosanya orang tersebut. Inilah orang-orang mendatangi haknya orang-orang yang berjasa memberikan petunjuk pada kita semua, yaitu para ulama sampai para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa ma min gharimin yalwi gharimahu ayyumatilahu, barang siapa yang menunda-nunda atau enggan untuk memenuhi daripada hak-haknya orang yang berjasa tersebut, wa yasufu, dan entar-entaran begitu, wa huwa qadirun, padahal dia mampu untuk memenuhi daripada hak-haknya para ulama dan para nabi, illa kataballahu alaihi fi kulli waqtin ithman, melainkan Allah akan menuliskan kepadanya setiap waktunya adalah dosa-dosa. Ini artinya apa? Perintah Allah dan Rasulullah serta para ulama-ulama ini apabila diremehkan oleh orang Islam padahal dia mampu untuk melaksanakannya, di antaranya adalah menuntut ilmu kaum muslimin, tapi dia meremehkan atau menunda-nunda perintah tersebut, maka Allah akan mencatat kepadanya setiap waktu yang ia jalani, yang ia lalui adalah sebagai dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, takutlah kepada Allah. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk mengindahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlindung kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menunda-nunda perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sementara kita bisa untuk melaksanakannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang senang mendengarkan nasihatnya dan bisa mengamalkan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekedar motivasi agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari meremehkan, menunda-nunda perintah Allah sementara kita bisa melaksanakan pada itu juga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang pertama kita akan memasuki pasal yang pertama sebenarnya, yaitu tentang faslun arkanul islami khamsatun. Arkanul islami, adapun rukun-rukun Islam, tiang-tiang Islam, dasar-dasarnya Islam itu ada 5. Jadi Islam ini merupakan bangunan yang memiliki tiang dan memiliki dasar. Nah, dasar dan tiangnya Islam itu ada 5. Dan manakala dasar dan tiang ini kokoh, maka bangunan Islam juga akan kokoh. Sebaliknya, manakala tiang dan dasar Islam ini rapuh, maka keislaman orang tersebut juga akan rapuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang pertama, dasar Islam yang pertama, tiang Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian kita, ikrar kita bahwasanya alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang paling berhak pantas ditaati, diagungkan, dimuliakan, melainkan hanyalah Allah saja. Inilah dasar Islam yang pertama. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah, diagungkan dan dimuliakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini persaksian yang pertama, harus ada dan harus benar-benar terrealita apa-apa yang kita saksikan. Yang kedua, wa anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya, yakin bahwa Allah satunya Tuhan yang paling disembah dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan seluruh risalahnya kepada umat manusia. Yang menerima risalah Rasul, maka merekalah orang-orang yang selamat dunia akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang menolak, memusuhi daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah orang-orang yang binasa, celaka dunia dan akhirat. Itu yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekaligus syahadat ini merupakan kunci seseorang masuk Islam. Manakala dia sebelumnya memeluk selain agama Islam, maka dengan syahadat ini maka dia menjadi seorang muslim. Seorang muslim. Nah, kalau sudah menjadi seorang muslim, maka itu saudara kita yang harus kita perlakukan sebagaimana kita perlakukan pada diri kita sendiri. Jadi kalau sudah saudara, maka kita harus punya perhatian pada saudara kita sebagaimana kita punya perhatian pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin senang, senangkan orang lain. Kalau kita ingin selamat, selamatkan orang lain. Kalau kita sakit, disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Itulah namanya saudara seiman dan seagama. Ya. Jadi mereka adalah saudara kita ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama adalah rukun Islam, tiang Islam atau dasar Islam adalah syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Oleh karenanya, mari kita fahami arti syahadat dan kita fahami artinya, sehingga dengan ucapan syahadat ini kita betul-betul bisa yakin di dalam menyaksikan tentang Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah
nanti dulu. Sebelum kita melanjutkan yang kedua, begitu seorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka berarti sudah muslim. Nah, muslim itu artinya adalah, arti bahasa muslim itu adalah berserah diri. Secara umum, berserah diri itu arti Islam. Al-inqiyad itu adalah mengikuti apa-apa yang harus diikuti, baik itu orang ataupun aturan-aturan ataupun Allah SWT. Secara umum Islam adalah al-inqiyad, yaitu mengikuti. Secara umum mengikuti apa saja itu Islam menurut arti bahasa. Tetapi menurut arti syar'i, menurut syariat adalah Islam itu adalah al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah, yaitu mengikuti kepada hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk syarak, petunjuk agama. Manakala orang mengikuti petunjuk syar'i atau petunjuk agama dan juga mengamalkan, maka dialah orang yang muslim. Bahkan dalam definisi yang lain, wakil al-Islam wal amalu, Islam itu adalah pengamalan, itu Islam. Jadi sejauh mana kita mengamalkan ajaran Islam, maka sejauh itulah keislaman kita semua. Nah, kita bisa mengamalkan Islam dengan memahami ajaran-ajarannya. Dengan memahami ajarannya, kita akan bisa mengamalkan ajaran Islam. Nah, sejauh mana pengamalan kita pada ajaran Islam, maka itulah kualitas keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru Islam, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya muslim tetapi dia belum mengamalkan, belum memahami tentang ajaran-ajarannya, maka dia belum dianggap muslim yang sebenarnya. Dia Islamnya hanya dalam pengakuan-pengakuan saja, tetapi belum sampai ke hati, belum diterima keislamannya karena dia hanya mengaku saja, tidak ada bukti tentang ketaatannya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, arti syahadat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis salah, rukun atau dasar atau tiang Islam yang kedua adalah iqamis salah, yaitu mendirikan salat. Mendirikan salat artinya logikanya seperti orang membangun rumah. Mendirikan rumah berarti dia harus punya tanah, berarti dia harus menyiapkan semua perangkat-perangkat untuk bangun rumah, harus menyiapkan pasir, harus menyiapkan semen, besi dan lain sebagainya sebagai pondasi dasar rumah. Itu juga orang mau mengaku seorang muslim, maka dia harus mendirikan salat. Mendirikan itu artinya ya dia itu mempersiapkan itu perangkat salat. Apa persiapan dilakukan orang yang salat? Adalah memahami ilmu-ilmu salat dari istinjanya sampai atau ceboknya, sampai cara berwudunya, cara salatnya, dan juga semuanya dia pelajari dan dia amalkan. Itu namanya mendirikan salat. Dan ini sedikit sekali orang mendirikan salat. Orang mendirikan salat itu adalah orang yang memahami petunjuk-petunjuk salat dari yang paling dasar hingga yang paling besar. Dia memahami dari yang sunnah sampai yang makruh, dia memahami dan melaksanakannya. Maka itulah orang yang mendirikan salat. Berbeda dengan orang yang hanya melaksanakan salat. Siapa orang yang hanya melaksanakan salat? Mereka adalah yang tidak tahu cara istinja atau ceboknya. Dia cebok asal cebok, dia wudu asal wudu, dia salat asal salat, tidak tahu mana yang rukun, mana yang fardu. Yang penting dia basuh anggota wudu. Terus yang penting dia ikut takbir, yang penting dia ikut berdiri, ikut ruku, ikut sujud, itu dan sebagainya. Nggak mengerti mana yang rukun, mana yang sunnah. Maka orang seperti ini belum mendirikan sholat, hanya sebatas melaksanakan sholat saja.
Nah, kalau orang mendirikan salat, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan berdampak kepada, akan membawa kebaikan pada amal-amal yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, mari salat kita ini kita benahi dengan ilmu-ilmu, dengan petunjuk-petunjuk agama. Kita benahi bagaimana cara istinja, kita pahami. Di antara istinja adalah yakinkan bahwa kita ini sudah bersih dari najis dan hadas. Itu istinja. Jadi kalau tercebok, yakinkan bahwa kita ini sudah bersih dari najis-najis. Itu istinja. Yang kedua, bahkan cara-cara istinja pun itu adalah oleh Islam. Caranya bagaimana? Caranya kalau orang cebok itu sebaiknya dia harus jongkok, muslimin harus jongkok, bahkan kaki kanan ini harus direndahkan dan kaki kiri berdiri. Disitulah orang baru melakukan istinja. Sehingga dengan seperti itu, maka semua kotoran-kotoran itu akan steril, akan bersih dari tubuh kita semua. Bahkan akan sehat manakala kita ini cebok dengan cara seperti itu, maka akan sehat dan juga akan steril dari najis-najisnya dalam tubuh kita. Itu cara istinja seperti itu. Jadi kalau saya melihat contoh dari guru kita, cara istinja itu adalah kita jongkok seperti ini. Jongkok berdiri. Ya, begini. Inilah cara istinja yang bagus. Begini, kita istinja seperti ini. Nah, setelah tuntas, baru kita tekan. Nah, kaki kanan kita rendahin ke bawah, kaki kiri kita berdiri seperti ini, baru kita terus melakukan istinja. Nah, yakinkan sampai tuntas. Setelah tuntas, kita disunahkan untuk membengkukkan badan kita untuk menekan air iblis kita sehingga betul-betul tuntas, tidak ada yang tersedikit pun, dan itu akan sehat. Yang kedua, kita disuruh untuk melakukan dehem atau seperti itu. Nah, itu sunnah yang sepele tetapi dahsyat sekali, sehingga dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan ini akan menyempurnakan kita punya istinja, sehingga istinja kita ini bukan hanya sehat tetapi ada pahala-pahala yang akan berikan pada kita semua karena kita melaksanakan sunnah-sunnah istinja. Nah, kalau udah yakin cukup, kalau belum yakin boleh kita ganti seperti ini. Yang kanan kita berdiri, yang kiri kita rendahkan seperti ini, dan kita bungkukan lagi, tekan lagi, dan dehem. Kalau belum yakin, tuntas. Kalau tuntas, yakin, sudah selesai. Inilah istinja yang sehat, ini yang syar'i, insya Allah akan menjadi pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk perempuan juga sama, seperti itu. Jadi kita harus kembali pada petunjuk agama yang baik, sehingga ibadah kita akan baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, lain kali saya mengusulkan kalau ada kesempatan dan kemampuan, silahkan model-model buang air yang berdiri, kalau bisa dirubah agar cara berdiri, cara buang air itu dengan cara jongkok seperti itu. Jadi umat Islam tidak sadar ternyata, dan rupanya tidak sadar bahwa umat Islam itu adalah secara perlahan diajarkan untuk mengikuti cara-cara orang-orang Yahudi Nasrani yang ketika dia buang air dengan berdiri. Itu adalah Nabi tidak pernah melakukan seperti itu kecuali darurat saja. Insya Allah kalau kita usahakan, kita akan bisa dan akan menjadi kebiasaan kita sehingga tidak repot, dan kita akan lebih sehat, akan lebih mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah cara kita istinja atau cebok ketika kita mau sholat atau kita tidak akan salat seperti itu.
Belum lagi kita harus mempelajari cara wudhu yang benar, nanti ada pasalnya tersendiri. Ini hanya sekilas saja. Jadi kitab ini hanya akan membahas tentang sholat, sehingga dengan mengikuti tunjuk ini, dari hal-hal yang sepele, yang ringan sampai yang berat, insya Allah syariat akan bagus, sempurna, dan akan berpengaruh membawa kebaikan amal-amal yang lain. Amin ya rabbal alamin. Tadi tentang urusan sholat ini kita sapin aja, tentang urusan sholat saja, baik masalah sholatnya ataupun apa-apa yang terkait dengan sholat, seperti mandi, seperti haid, seperti apa lagi, cara mandi dan lain sebagainya. Ini semua diatur dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari dan mengamalkan petunjuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat artinya seorang harus menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan salat, termasuk ilmu istinjanya, ilmu wudunya, ilmu salatnya. Jadi setelah kita memahami perangkat salat, bahkan dianjur untuk memahami daripada seluruh bacaan-bacaan dalam salat. Dalam cebok ada bacaannya, dalam wudu ada bacaan-bacaan doa-doanya, di dalam salat juga ada bacaan-bacaan yang semuanya kita disuruh untuk memahami artinya. Bahkan kita mengamalkan arti yang ada di dalam bacaan salat tersebut, insya Allah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan tidak sah orang yang salat dan dia memang sengaja tidak akan memahami arti daripada salat, walaupun secara global dia tidak tahu, dia hanya baca saja, nggak mempelajari arti yang dibaca, walaupun dia tidak memahami secara global, memang nggak ada niat untuk mempelajari, sehingga salatnya nggak pernah tahu arti bacaan yang dibaca, maka orang yang salat seperti ini maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal bagaimana? Minimal kita tahu dan memahami secara global apa yang kita baca daripada bacaan salat. Misalkan usolli fardal isya'i arba rakaatin. Secara global apa? Saya salat isya 4 rakaat makmum fardu karena Allah. Itu secara global. Terus Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukrata wa asila. Itu adalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya kita membaca doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu juga kita perlu memahami arti dari itu semua, walaupun hanya dengan cara global, tidak secara rinci. Itu minimal kita bisa memahami artinya secara global, minimal seperti itu. Jadi ulama mengatakan, i'lam annahu la yuthabu dzakirun ala dzikrihi illa idza arafa ma'nahu. Ketahuilah, para mengatakan, ketahuilah wahai umat muslim, la yuthabu dzakirun, tidak akan diberikan pahala orang yang berzikir kepada Allah, orang yang membaca bacaan-bacaan zikir, ala dzikri, atas zikirnya, tidak akan diberikan pahala atas zikirnya orang yang zikir, illa idza arafa ma'nahu, kecuali apabila dia mau memahami, mengenali arti daripada bacaan zikir tersebut, walau ijmalan, sekalipun mengetahui hanya secara global saja, tidak mengetahui secara rinci, nggak apa-apa, yang penting mengetahui arti secara global saja. Bi khilafil Qur'ani, berbeda dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran lain, fayuthabu qari'ihi mutlaqan. Maka orang yang baca Quran ini baca saja, dia nggak tahu artinya, tapi dia baca saja. Syukur benar ya. Salah pun kalau dia belajar tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu 1 pahala bagi orang yang masih salah dalam baca Al-Quran. Jadi bacanya saja, walaupun salah, kalau dia belajar Al-Quran, maka tetap akan diberikan pahala. Baik dia walaupun dia nggak ngerti artinya, tetap akan diberikan pahala karena membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya nggak apa-apa, tetap akan diberikan pahala. Tetapi dengan zikir-zikir yang bernilai ibadah terus tidak ngerti artinya, maka tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia mengerti walaupun dengan cara global, dia mengerti artinya. Dan berbeda dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu walaupun tidak artinya tetap akan diberikan pahala. Barang siapa yang terbata-bata baca Quran, maka baginya 1 pahala. Dan barang siapa yang bagus baca Al-Quran, maka baginya pahala yang berlipat ganda. Itulah pentingnya kita mengaji seperti itu. Itu yang kedua adalah mendirikan sholat. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya tentang materi ini untuk pemantapan dan perluasan pemahaman kita. Silahkan, kalau ada yang bertanya silahkan. Sebelum kita lanjutkan ke rukun Islam yang ketiga. Jadi sekali lagi, mari kita benahi keislaman kita dengan memahami daripada ajaran-ajaran Islam dan kita mengamalkannya. Di antara ajaran Islam yang kita pahami adalah syahadah, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita baca dengan benar, pahami artinya, dan kita amalkan isi dan ajaran daripada kandungannya. Itu namanya memperbaiki, membenahi daripada rukun Islam kita. Yang kedua adalah kita ini berusaha untuk melaksanakan atau mendirikan sholat dengan mempersiapkan apa-apa yang menjadi perangkatnya sholat, ilmu-ilmu sholat, mulai dari istinja sampai wudhu sampai bacaan sholatnya, kita sedikit demi sedikit kita pahami, kita amalkan, sehingga keislaman kita ini akan makin hari makin sempurna, makin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang bertanya? Dari penjelasan yang sudah silakan dari tadi. Baik, kalau enggak ada, saya lanjutkan ke rukun Islam yang ketiga adalah wa itaiz zakah. Rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. A'itauha liman wajada minal mustahiqin fauran idza tamakkana al-adai ma wujubit ta'mim wa hum samaniyatu anwa'in. Al-awwal fakir wahdahu walladzi la mala lahu aslan wala kasba kadzalika halalaini. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat daripada harta kita yang sudah sampai nisab. Jadi kalau kita ini punya simpanan harta, apakah itu berupa harta dari hasil perniagaan kita atau dari gaji kita, dan kita, jadi ini beda-beda ya. Kalau perniagaan kita itu adalah setahun, ketika datang haul, datang setahun, kita punya harta simpanan, maka saat itu juga kita diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Misalkan kita punya simpanan tabungan sudah setahun, maka kalau memang sampai pada nisabnya, berapa nisabnya harta kita adalah, kalau ukuran emas adalah sekitar
85 gram. 85 gram emas, senilai itu harta simpanan kita. Nah, 1 gramnya berapa emas sekarang ini? Nah, kali 85 gram emas, maka sejumlah itulah. Manakala simpanan kita ini ada segitu, senilai 85 gram, maka setahun itu juga kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya daripada harta simpanan kita. Itu apabila harta simpanan kita. Apabila itu zakatnya zakat profesi, misalkan profesi, zakat keahlian, maka itu juga harus keluar zakatnya. Jadi kalau kita punya rizki dari asal profesi kita, maka ada yang mengatakan haulnya begitu dapat kita harta profesi sampai pada nisabnya, sampai pada batas nisabnya, maka harus keluarkan saat itu juga. Atau juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya zakatnya saat profesi juga diikutkan dengan zakat harta, yaitu setahun. Atau kalau kita ini punya tanaman padi misalkan, maka kalau sudah sampai pada nisabnya padi, berapa nisab padi? Ya kalau masih dalam bentuk padi itu 10 kintal. Maka 10 kintal, maka dilakukan 1 kintal sebagai zakat daripada tanaman padi kita. Jadi untuk lebih detailnya zakat-zakat itu nanti akan dibahas dalam bab-bab yang lain. Jadi yang ketiga, rukun Islam dia adalah menunaikan zakat, yakni zakat wajib. Zakat yang memang harus dikeluarkan, hak-haknya fakir miskin, yang mana ada 8 golongan. Semuanya itu yang ada harus diberikan zakatnya kepada mereka. 8 golongan, yaitu adalah yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang tertulis dalam Al-Quran ada 8 asnaf, itulah orang-orang yang harus kita berikan zakatnya. Jadi yang ketiga adalah menunaikan zakat, itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wasaumu Ramadan, dan menunaikan puasa Ramadan, yaitu puasa di Ramadan sebulan penuh. Maka itu menjadi rukun Islam yang keempat, di mana puasa ini adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wasyahawat, yaitu menahan diri makan dan minum serta menahan syahwat dari terbitnya fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Itu adalah puasa. Mungkin materi ini kita ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pekan yang datang dengan rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan, dan yang kelima adalah hajjul bait, menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman pada kita dan pertolongan sehingga kita bisa terus memahami, menyempurnakan ibadah-ibadah kita semua, khususnya salat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.